pernyataan Mualim adanya dugaan hilangnya 80 ton bantuan di Bener Meriah. Tanggapannya gimana Pak? Tanya sama Mualim karena dia ngomong nih. Karena menurut yang saya amati, yang sepanjang pengetahuan saya di Bener Meriah, ini nggak ada kehilangan nih. Karena semua yang masuk ke Bener Meriah tercatat dan bisa dilihat bantuan dari mana, untuk siapa, ini semua tercatat. Dan saya juga kaget, artinya kalau isu masih kabar burung ya, burungnya nggak jelas, jangan diapakan ke media. Terganggu kami di sini loh. Kenapa terganggu? Karena masyarakat seolah-olah pemerintah Bener Meriah menggelapkan 80 ton. Ini artinya isu yang tidak baik. Kami juga di sini berusaha supaya masyarakat tetap tenang, bantuan nyampe, dan insya Allah ke seluruh desa sudah masuk, termasuk dari bawah, dan bantuan heli-heli yang ada dari Jakarta sudah masuk semua ini. Kalau misalnya ada yang nggak apa, kami sudah siapkan, kami dorong langsung. Alhamdulillah rakyat kita yang ada di Bener Meriah kooperatif, bergotong royong membantu pemerintah untuk menyampaikan bantuan-bantuan beras dan lain-lain. Sekarang sebenarnya kita berpikir ke tahap selanjutnya, pasca. Dan insya Allah ya, kalau nggak ada gangguan, kalau nggak ada yang nakal nih, Bener Meriah harga beras sama dengan Biren. Nah, ini tanggung jawab saya, ya, dengan bantuan teman-teman yang ada di sini. Siap. Ini hari sudah bergerak, anggota kita berangkat ke Biren. Kita beli beras di Biren, kita subsidi pengusaha yang bawa dengan ongkos angkutnya kita subsidi. Artinya kalau dia ngambil pun nanti beda-beda 1.000 sekarang, beda 2.000 ketimbang sekarang. Seperti misalnya jalan KKA, di TV terus berkembang bahwa rakyat Bener Meriah, rakyat Aceh Tengah berangkat berbondong-bondong untuk mengambil beras karena tidak ada beras. Ini sebenarnya saya nggak bantah, saya diam aja. Karena dalam situasi seperti ini kita tidak boleh saling menyalahkan. Apa yang terjadi sebenarnya sana? Para media boleh berangkat ke sana. Waktu itu kami buat dapur umum di Burpasi. Tapi ternyata yang makan di situ adalah pedagang-pedagang dari Aceh Tengah, Bener Meriah yang bawa minyak, bawa beras, itu pedagang. Tidak kita mungkiri, hanya beberapa persen ada rakyat yang berangkat ke sana. Rakyat yang punya uang, timbul kekhawatiran, trauma, dia beli ke sana. Ini juga alhamdulillah. Ya. Jadi artinya apa? Kalau kita lihat fakta di lapangan, yang diputu-putu itu pedagang itu. Dan para media boleh berangkat ke sana. Ada tumbuh pasar-pasar setiap sudut itu. Lebih dekat ke Lusmawi atau Aceh Utara, harga lebih murah. Menuju ke Bener Meriah, seperti minyak pernah di sana 100.000, terus turun ke 50.000 dan lain-lain. Jadi kebanyakan di sana itu adalah pedagang. Kemudian ada anak-anak kita yang nggak sabar, seperti mahasiswa dan lain-lain, jalan kaki. Kemudian ada juga dari bantuan dari donatur kita, mereka juga berusaha untuk membantu Bener Meriah dan Aceh Tengah berjalan kaki. Sebenarnya isu ini dapat menghilangkan kepercayaan donatur atau orang yang membantu ke Bener Meriah dan Aceh Tengah. Ini hilang, ini dimakan siapa? Udah, demi Allah 1 sen kita tidak makan. Padahal uang pribadi kita ada masuk. Jadi jangan jangan isu ini digoreng. Apalagi beliau menyatakan kabar burung. Burung yang mana ini? Dan kalau beliau sudah sebenarnya mengetahui ini, boleh selidiki langsung. Jangan menebar isu dalam situasi yang tidak baik-baik saja ini. Jadi insya Allah kalau tidak ada gangguan, harga di Bener Meriah sama dengan harga di Biren. Pemerintah akan subsidi angkutan beras dan lain-lain supaya rakyat kita tenang. Yang paling penting sekarang kita, Bupati, pemerintah daerah Bener Meriah, Aceh Tengah, kemudian dibantu pemerintah pusat, bisa membeli hasil bumi yang sini, bisa diangkut ke luar seperti cabai, kopi dan lain-lain.
Dan kopi pun alhamdulillah sekarang sudah harga gelondongan, kalau kemarin itu pertama 12.000 per bambu cherry, sekarang udah 20.000 nih. Nah, mungkin nanti mencapai lebih tinggi lagi karena ada pengusaha-pengusaha yang baik berani menanamkan uangnya untuk membantu rakyat supaya kopi rakyat terbeli, kemudian rakyat yang kaya-kaya ini bisa beli beras, bisa beli konsumsi tersendiri. Ini strategi yang sedang kita atur dan ini berjalan, saya jamin berjalan dengan bantuan kita semua ini. Siap. Yang penting di penyeberangan dan lain-lain itu dilancarkan. Karena insya Allah ini dengan bantuan kita semua pemerintah, Krungmani jembatannya akan normal pada hari Senin. Jadi kita bisa angkut dari Berun. Ini jaminan saya, ya. Ini jaminan saya. Kalau nggak ada gangguan, misalnya ini yang tidak bisa kita kendalikan adalah cuaca. Itu tidak ada bukan di bawah kendali bupati, bukan di bawah kendali presiden. Presiden hanya bisa menurunkan untuk rekayasa cuaca. Hanya itu. Itu pun alhamdulillah. Dan ingat ya, saya 72 tahun nih. Baru ini kejadian yang luar biasa seperti ini. Jadi insya Allah kita semua kompak, media kompak, pemerintah, rakyat kompak dalam menghadapi musibah ini. Jadi jangan ada isu yang tidak jelas disebarkan. Itu kira-kira. Kalau masih ada, silakan nih.